Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyeminarkan hasil PKM dari dosen Teknik Informatika dengan judul Penyuluhan Internet Sehat di SMK Harapan Masa Depok. Di sini kegiatan PKM-nya dianggotakan oleh yang pertama adalah Bapak Khairudin ini sebagai ketua, kemudian Bapak Zainuddin sebagai narasumber dan saya sendiri sebagai instruktur, dan kami dibantu oleh para mahasiswa dari semester 3 sampai semester 5. Ada 5 mahasiswa yang membantu kami pada kegiatan PKM kali ini. Apa sih yang mendasari atau yang melatar belakangi kenapa kita mengambil judul penyuluhan sosial internet di SMK Harapan Masa Depok ini adalah yang pertama, karena pada saat era pandemi saat ini itu sudah banyak mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Kemudian internet dan smartphone itu sendiri bagi pelajar itu merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh para guru dan para siswa-siswinya. Namun pada perkembangannya ternyata itu penggunaan internet dan smartphone itu tidak hanya digunakan untuk media pembelajaran saja, tetapi mereka menggunakan aktivitas lainnya seperti menonton video, kemudian bermain sosial media, bahkan dapat membuat sebuah konten yang dapat diunggah di YouTube agar dapat dilihat banyak masyarakat. Sedangkan analisis situasi permasalahan yang dapat kita lihat setelah kita melakukan wawancara kepada kepala sekolah, ini memberikan suatu hasil. Yang pertama adalah para guru dan siswa-siswa SMK Wisata Harapan Masa Depok itu dalam proses belajar mengajar secara selama pandemi ini menggunakan internet untuk browsing artikel-artikel tanpa melihat apakah link yang dituju ini apakah aman atau tidak nih untuk diakses. Kemudian yang kedua, para siswa-siswi SMK Wisata Harapan Masa Depok ini selain menggunakan internet untuk browsing, mereka juga menggunakannya untuk bermain game, bermedia sosial, dan bahkan menonton video di YouTube, di mana hal ini sangat rentan adanya aplikasi yang kurang baik seperti bisa mengandung pornografi atau dampak kekerasan lainnya. Nah, dalam pemberian penyuluhan PKM ini kami memberikan materi tentang internet. Ini adalah internet suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya. Nah, sedangkan dari tujuan internet saat ini sendiri adalah sebagai proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif dari berinternet sehingga tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Sekaligus ini bisa mengatasi bahaya yang mengancam dari dan konten-konten yang negatif yang diunggah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Bisa jadi berupa pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, kemudian pencemaran nama baik maupun dari cyberbullying itu sendiri. Nah, di sini menurut Kemenkominfo, ini pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 80 juta orang dan berada pada peringkat ke-8 di dunia. Sehingga dari jumlah tersebut, 80% itu diantaranya adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Sehingga kita mengambil tema ini untuk pesertanya adalah para siswa-siswi yang berumur 15 sampai dengan 19 tahun. Sedangkan menurut Polling Indonesia atau APJI, ini hasil survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia tahun 2018, ini Indonesia merupakan urutan keempat sebelum Tiongkok, India, dan Amerika. Nah, kita juga menjelaskan kepada para peserta siswa-siswi SMK Wisata Harapan Masa Depok bahwa internet ini juga ada hari internet. Nah, ini biasanya diperingati tanggal 10 Februari setiap tahunnya. Kenapa diperingati? Karena untuk pengguna internet ini untuk memperingatkan bahwa para pengguna internet itu untuk bereksplorasi di dunia maya bisa dengan aman. Sehingga kolaborasi ini untuk mendukung Hari Internet Aman Dunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004. Nah, kita juga menjelaskan atau memberikan materi kepada para peserta bahwa internet itu mempunyai manfaat yang sangat baik untuk para generasi muda, terkhususnya para peserta siswa atau siswi SMK Harapan Wisata Depok. Ini yang pertama adalah searching. Nah, searching ini adalah untuk mencari informasi, data, gambar, dan pengetahuan atau artikel-artikel yang bisa atau membantu proses pembelajaran selama kegiatan pandemi di tahun ini ya. Nah, di sini untuk orang tua sendiri itu bisa memberikan pengarahan. Kemudian adalah game online. Ini banyak anak nih yang menyukai game online, apalagi sekarang sudah sering juga
diadakannya turnamen untuk game online. Nah, ini sebenarnya baik juga buat para pengguna internet, namun dalam penggunaannya itu juga harus diingatkan bahwa game online yang dilakukan itu harus sesuai dengan umur dan dibatasi waktu untuk bermain game itu sendiri. Karena kalau misalnya dibatasi itu seperti anak-anak bisa kecanduan ya, mungkin seharian bisa bermain game dan itu tidak bagus buat kesehatan juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manfaatnya adalah learning. Ini biasanya untuk pembelajaran untuk menulis jurnal atau pengetahuan. Ini biasanya orang tua harus membimbing bagaimana cara menulis. Ini juga memberikan manfaat yang sangat baik untuk para generasi muda, bisa bisa mereka bisa membuat tulisan atau membuat cerita. Nah, ini bisa menggunakan internet juga. Kemudian collection. Ini banyak anak-anak senang mengoleksi gambar, lagu, dan video. Nah, di sini peran orang tua adalah memantau koleksi yang disukai oleh anak. Kemudian sebagai komunikasi ini adalah untuk jaring sosial untuk mencari teman dan curhat. Nah, di sini bisa terjadi cyberbullying. Temannya kalau misalnya dia baru kenal itu sangat akan membahayakan, maka dari itu orang tuanya harus memantau nih aktivitas akun dari anak itu sendiri. Kemudian creating ini bisa menjadi wadah kreativitas dan inovasi. Jadi untuk orang tua ini mendorong untuk memanfaatkan internet dalam berkreasi. Nah, kita juga meskipun tadi ada bahaya dampak-dampak positif atau memberikan manfaat buat kedepannya, tapi di internet juga memberikan bahaya pada sistem komputer itu sendiri. Yang pertama adalah virus. Jadi jangan lupa untuk selalu mengganti antivirus, kemudian selalu memperbaharuinya. Kemudian yang kedua adalah spam. Ini jangan pernah mengklik link situs dan email yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak kita kenal. Nah, memasang DOS, memasang firewall, menginstall IDS, memeriksa jaringan secara reguler, dan menggunakan software secara legal. Bahaya tersembunyi lainnya adalah cyberbullying. Ini jangan mudah terprovokasi dengan kekerasan atau kejahatan melalui pelecehan tulisan. Kemudian cyberstalking, ini jangan mudah percaya pada kenalan online, membatasi pemberian informasi yang bersifat data pribadi. Kemudian contohnya nih, kita juga memberikan contoh kepada para peserta siswi SMK Harapan Masa Depok. Contoh dari cyberbullying itu seperti apa sih? Nah, ternyata cyberbullying itu adalah mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan dan menyakitkan. Nah, jadi ini bisa menimbulkan memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Nah, dari cyberbullying ini akan sangat mengganggu mental dari anak sendiri jika menjadi korban. Jadi jangan sampai para peserta yang kita sudah berikan sosialisasi itu melakukan atau menjadi tersangka atau bisa sebagai korban. Nah, kita itu harus menghindari adanya cyberbullying ini sendiri. Kemudian bahaya tersembunyi berikutnya adalah cyber gambling. Ini adalah hati-hati bermain game karena game ada yang mengunsur judi. Jadi untuk mengetahui nih apakah game itu mengandung unsur judi atau tidak, ini kita bisa jelaskan di sini juga bahwa bisa dilihat dari URL www.esrg.org. Nah, kemudian ada cyber fraud. Ini adalah jadi nggak semua informasi yang beredar di internet itu benar. Jadi harus melakukan pengecekan ulang, terutama bila melakukan transaksi melalui online. Jangan sampai termakan hoax. Kemudian ada kalau misalnya kita belanja online, kemudian kita disuruh transfer sejumlah uang, ternyata itu adalah nama toko atau merchant yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu kita harus hati-hati dalam melakukannya. Kemudian bahaya yang tersembunyi lainnya adalah phishing. Ini memberikan data identitas atau data pribadi yang lengkap, dapat menyebabkan kerugian besar secara finansial. Jadi jangan sampai kita memberikan OTP ataupun nomor KTP, nomor KK itu kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi jangan sampai kita upload juga di media sosial. Itu adalah data pribadi kita. Kemudian haki. Jadi jangan menganggap semua yang di internet itu gratis. Jadi ada yang ada hakinya. Jadi kalau kita tidak sadar mendownload aplikasi yang sudah ada hakinya, kemudian mengklaim, nah itu sangat berbahaya juga buat diri kita karena akan bisa langsung masuk ke jalan hukum. Ini tanpa sadar ini bisa melakukan pelanggaran hak cipta seperti mendownload aplikasi, game, buku, atau musik. Bahaya tersembunyi lainnya adalah data pribadi. Yang pertama, hindari penyebaran data pribadi. Kemudian password harus selalu dijaga, jangan lupa untuk selalu logout ya. Kemudian ubah password secara berkala dan buat password itu yang sulit akan diterka. Nah, ini biasanya kalau misalnya para peserta ini itu suka selalu mengunggah foto atau video, foto selfie dengan temannya langsung diupload, video yang dibuat langsung diupload. Nah, itu jangan sampai semuanya langsung diupload. Kita harus filter terlebih dahulu mana yang baik kita upload dan mana yang kita dapat simpan untuk pribadi kita masing-masing. Karena kalau sudah mengupload yang kurang baik atau kurang pantas itu bisa tersebar dan dapat menyebabkan suatu hal penyakit mental yang bisa terjadi di diri kita sendiri. Yang pertama adalah hati-hati menggunakan web kamera.
Oke, kemudian bagaimana sih sebaiknya generasi muda berinternet? Yang pertama adalah kita harus melengkapi komputer dengan software pengaman seperti DNS Nawala. Kemudian menggunakan hanya untuk hal-hal yang positif, berdiskusi dengan keluarga atau teman mengenai dampak positif dan negatif dari internet itu sendiri. Kemudian menjalin komunikasi aktif dengan orang tua atau guru mengenai apapun informasi yang didapat melalui internet. Berkaryalah dengan menggunakan internet dalam bentuk apapun. Kemudian gunakanlah nih hanya otak dan hati kita yang mampu mengendalikan penggunaan internet secara sehat dan aman. Jangan sampai kita nggak bisa mengendalikan diri, kemudian upload sesuatu yang kurang baik di internet. Nah, itu halnya akan sangat buruk jadi untuk kedepannya. Nah, kemudian hasil pembahasan di sini kegiatan PKM ini dilaksanakan di Depok ini hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dimulai dari pukul 10 sampai pukul 12 yang dari 20 resmi dan ada pun materi yang dipaparkan kita akan mengenai internet, fungsi dan manfaat internet, dampak positif dan negatif internet, macam-macam bahaya yang ditimbulkan dari internet itu sendiri. Di sini ada foto kegiatan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan PKM. Ini adalah foto yang pertama, kita memberikan kenang-kenangan kepada salah satu guru dari SMK Wisata Harapan Masa Depok yang diwakili oleh Bapak Ketua kita Bapak Herudin. Kemudian ini ada Bapak Zainuddin yang memberikan materi atau sebagai narasumber pada saat kegiatan PKM. Ini adalah kegiatan mahasiswa di laboratorium komputer yang menerima materi PKM kami. Nah, di sini kami dibantu oleh para mahasiswa. Kemudian ini adalah foto bersama setelah kegiatan PKM kami laksanakan semuanya. Oke, kesimpulan dan saran. Jadi setelah dilakukan adanya kegiatan PKM, kami dapat menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan tercapainya peningkatan pengetahuan pelajar tentang penggunaan internet ini, kita harus secara bijak menggunakan media sosial serta memanfaatkan media sosial dalam hal yang positif dalam mendukung kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Sebagainya, contoh nih, menggunakan YouTube sebagai media pencarian video referensi pembelajaran. Kemudian saran yang kita berikan adalah untuk kedepannya diharapkan pada pelaksanaan kegiatan PKM di waktu yang akan datang dapat memberikan sumbangsi ilmu lainnya, khususnya berkaitan dengan teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkan terhadap masyarakat pada umumnya dan sivitas Universitas Pamulang pada khususnya. Oke, kami berikan juga kata-kata mutiara buat para peserta, jadilah orang hebat dengan berinternet secara sehat. Jadi kalau kita sudah berinternet secara sehat, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Oke, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk PKM kedepannya bisa memberikan sumbangsi ilmu lagi untuk kedepannya untuk masyarakat yang luas sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang bisa kita inginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.